Sasiko Manajemen adalah pengelolaan sumber daya laut secara bersama antara adat, masyarakat, dan pemerintah. Aturan Sasi melindungi perairan agar pulih, sementara kolaborasi memastikan pemanfaatan yang adil dan berkelanjutan. Sesuai dengan Akta Cita Nomor 2, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dampak sumber daya di sini banyak, Pak. Banyak, Ibu. Kalau kondisi lewat ini semua ini hasil laut ini menunjang sekali. Menunjang dalam arti macam di Pulau Ketung, mau lihat di pulau-pulau sana ciput apa yang tidak dibeli. Nah, Sasi adalah salah satu aturan atau kita sebut sebagai peranata sosial yang dimiliki oleh masyarakat adat di kawasan timur Indonesia, terutama di Maluku, Papua Barat, dan Papua dalam konteks pengelolaan sumber daya, baik itu di darat maupun di laut, bahkan juga diberlakukan untuk kehidupan sosial masyarakat. Sasi ini khususnya di Maluku lebih banyak diberlakukan untuk kawasan area tertentu saja dan juga diberlakukan untuk komoditi atau biota tertentu saja, misalnya seperti teripang, lola, kemudian ikan-ikan tertentu ya. Kalau di sini kita sering kenal dengan ikan lompa, kemudian kawalinya, dan juga lobster ya. Menariknya, ini hampir kita temukan di setiap pulau yang ada di Maluku, baik itu di Maluku Tenggara, Maluku Tengah, bahkan di Kepulauan Seram ya, Seram bagian timur maupun di Seram bagian tengah. Jadi Sasi itu aturan adat ya, tentang cara menangkap ikan. Secara umum aturannya hampir sama. Ada perbedaan-perbedaan kecil di beberapa wilayah. Contoh ya, di Geser misalnya. Geser itu kan perairan yang juga sangat kaya terhadap ikan. Ada aturan Sasi yang diterapkan oleh desa tentang tidak bolehnya, kalau soal bom itu sudah pasti itu dilarang sekali. Tapi bahkan menggunakan jaring pun itu dilarang digunakan dalam lingkup yang dekat dari kawasan pantai. Kalau bagi saya Sasi ini cukup efektif karena bagian daripada metode kecil di luar konservasi yang dilakukan secara adat oleh masyarakat, yang kemudian ini dilaksanakan, dipraktekkan ini udah turun-temurun. Dan ini berhasil, angka keberhasilannya itu lebih besar untuk bagaimana menjaga kelestarian biota laut maupun ekosistem laut itu sendiri. Biasanya buka tutup Sasi itu dilaksanakan ada pada beberapa, kayak Teripang contohnya, dilaksanakan, itu ada beberapa dusun yang pernah melaksanakan buka tutup Sasi. Itu ketika nanti sudah banyak populasinya, biasanya dibuka dengan sendirinya oleh sendiri adat setempat. Kalau sebelum di Sasi, memang hasilnya minim sekali karena banyak orang yang selam. Tapi kalau memang sudah pada saat diberikan Sasi, pada saat Sasi itu dibuka, itu rame-rame orang selam, jadi hasilnya cukup lumayan. Artinya bisa masyarakat bisa melakukan apa, mau tujuannya mau beli apa-apa itu kan pada saat panen itu kan uangnya terkumpul. Tapi kalau tidak ada Sasi, tentunya cuma sedikit berarti habis dipakai. Tapi kalau diberikan Sasi, tentunya nanti pada musim Sasi itu dilepas, dibuka, tentunya panen itu hasilnya cukup lumayan untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Pada saat Sasi itu dibuka, itu kita di sini istilahnya marinyo, itu dia panggil. Besok Sasi pala dibuka, tentunya semua rame-rame, semua warga yang punya pala, itu hari itu langsung rame-rame langsung panen. Sasi masih aktif hingga hari ini, tetapi untuk waktu yang ada sekarang, hampir 13 dusun adat itu tidak ada yang melakukan Sasi hari ini. Ada waktu-waktu tertentu, itu bagi masyarakat yang memang fokus mata pencahariannya ke dua objek tadi, kalau memang populasinya itu sementara ini menurun, biasanya disasikan.
di wilayah perairan-perairan tertentu. Tidak satu pulau ini secara keseluruhan. Kalau sanksinya itu tergantung hasil kesepakatan, hasil musyawarah bersama. Pada saat mau diberikan sanksi, itu dikumpulkan masyarakat dulu, terus dibicarakan terkait dengan sanksi-sanksi yang akan diberikan apabila ada pelanggaran. Jadi nanti sanksinya itu tergantung. Contoh, terkadang itu disuruh bawa najis di jalan, ada yang disuruh angkat batu, kira-kira pelanggaran terhadap sanksi yang ada, disuruh angkat batu umpamanya 10 kubik, itu sanksinya dibawa ke negeri. Untuk sanksi khususnya di laut, itu terjadi di Dusun Wawasa, pernah terjadi, itu sanksi itu dibuat berdasarkan atas kesepakatan bersama, kemudian penyelam ambil bagiannya, kemudian untuk bagian yang ada di dusun tadi, itu rata-rata semua dialihkan ke pembangunan rumah ibadah, itu masjid. Alhamdulillah, dengan hasil kesepakatan itu, Dempu Masjid akan terbangun. Dan aturan-aturannya hampir sama, terutama yang paling keras adalah tentang penggunaan bom. Nah, itu memang merusak terumbu karang, dan itu juga yang akan menyebabkan ikan tidak betah berada di lokasi yang dekat dari pulau-pulau yang ada di SBT. Jadi karena dia aturan adat, itu sanksinya juga sanksi adat. Biasanya yang melanggar, taruhlah menggunakan jaring di wilayah yang tidak boleh digunakan, itu jaringnya biasa ditahan oleh pemerintah desa misalnya, semacam itu. Jadi selalu ada larangan, ada batasan, dan ada sanksi juga, dan bisa berbeda-beda. Terkait dengan eksistensi dan keberlanjutan daripada SASI ini adalah bagaimana upaya-upaya dilakukan terkait dengan revitalisasi SASI di Maluku, di kabupaten kota maupun dukungan secara nasional. Revitalisasi ini bisa dilakukan untuk pelaksanaan SASI yang sebenarnya mulai meredup implementasinya, tetapi juga bisa diberikan revitalisasi terhadap praktek SASI yang sudah dijalankan, yang memberikan implikasi kuat pada dua hal. Yang pertama adalah keberlanjutan daripada sumber daya yang disasi. Yang kedua adalah keberlanjutan dari sumber daya dan lingkungan yang ada di kawasan SASI. SASI Co-Management adalah suatu upaya kita untuk bisa membantu mengelola wilayah pesisir Indonesia yang teramat luasnya. Indonesia adalah negara dengan sekitar 14.000 pulau, sehingga untuk bisa mengelola wilayah pesisir tersebut akan memerlukan sumber daya, waktu, tenaga, biaya yang sangat luar biasa. SASI Co-Management adalah suatu upaya kita untuk membagikan sebagian kewenangannya dari pemerintah kepada masyarakat, utamanya masyarakat hukum adat. Nah, SASI kami gunakan karena adalah sebuah pendekatan yang sudah dikenal selama turun-temurun. SASI atau HWR kalau disebutnya di Maluku adalah berarti larangan, yaitu bagaimana masyarakat adat itu bisa melarang masyarakatnya untuk tidak mengambil sumber daya di wilayah perairan tersebut. Untuk mengimplementasikan SASI Co-Management ini, beberapa intervensi KKP melalui CPI Indonesia adalah ikut memfasilitasi pencadangan dan penetapan kawasan konservasi baru. Juga other effective area-based conservation measure dan pengakuan masyarakat hukum adat. Salah satu wilayah OICM itu adalah wilayah SASI, begitu kan. Namun selain itu ada juga wilayah lain yang memang walaupun bukan sebagai local wisdom yang secara turun-temurun, tetapi ada local wisdom lain yang mungkin baru beberapa tahun belakangan ini berjalan begitu. Itu pun juga jadi bagian dari OICM gitu. Nah, di tahun ini bersama mitra LSM terkait gitu, kita sudah coba untuk memetakan, paling kurang di tahap pertama ini ada sekitar 51 lokasi OICM
ya yang nanti akan kita usulkan untuk menambah target luasan kawasan konservasi untuk memenuhi 30% itu, kira-kira gitu. Kami melakukan riset terkait dengan identifikasi area untuk OICM untuk mensupport proyek CFI JEF6 ini sejak 2023 di area Kabupaten Seram bagian timur dan Maluku Tenggara. Jadi kami hanya meneruskan dari kegiatan-kegiatan seperti yaitu OSM. Jadi OSM itu adalah semacam kawasan di luar pelindungan yang akan dilakukan oleh kami sehingga kegiatan-kegiatan penangkapan ikan atau ekosistem itu efektif. Tapi mempertimbangkan dari wilayah adat, MAH dan seperti itu, sehingga kami bekerjasama dengan BRIN mencoba menggali hal-hal tersebut. OICM ini adalah suatu area yang dikelola oleh masyarakat adat untuk melindungi sumber daya perairan, namun bukan merupakan area yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pengelolaannya itu sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat adat. Hasil dari peta delineasi ini kita lakukan validasi, seperti yang sudah kita lakukan. Nah, validasi ini untuk mengecek ulang apakah informasi yang kami tangkap itu benar atau salah atau mungkin masih ada koreksi. Nah, di dalam validasi ini dilakukan melalui pertemuan focus group discussions. Nah, nanti masyarakat kembali melihat hasil peta kami, lalu mereka memberikan approve jika itu sesuai. Kalau tidak sesuai, mereka harus memberikan masukan. Seperti tadi contoh yang dari DAI, oh Bu ini kurang, harusnya lebih maju sedikit. Nah, itu yang kami lakukan. Hingga saat ini, program JEF6 CFI Indonesia telah memberikan manfaat kepada lebih dari 5.500 nelayan kecil di wilayah proyek, dengan 32% perempuan nelayan terlibat dalam proses pelatihan dan pendampingan. Juga mendorong penguatan SDM Sasiko Manajemen di WPP 715, 171, dan 718. Dalam rangka memperkuat kapasitas SDM, kami melaksanakan pelatihan selam dan pemetaan utamanya bagi pengelola sasi, kewang atau POK Maswas, dan termasuk ASN daerah agar mereka memiliki kemampuan untuk merencanakan dan melakukan monitoring evaluasi pengelolaan kawasan sasi, kawasan konservasi di daerahnya masing-masing. Terkait dengan kegiatan-kegiatan CFI Indonesia JEF6 ini, kami merasakan ada manfaat yang kami terima, tentunya terkait dengan manfaat ekologis ya. Dari penelitian-penelitian tersebut kami melihat ada kesadaran penggunaan bahan, alat dan cara yang tidak merusak. Kemudian ada nilai stok ikan kita itu meningkat. Yang berikutnya ada perlakuan-perlakuan pengelolaan terhadap ekosistem pesisir kita, yaitu mangrove, terumbu karang dan lamun. Itu dari sisi ekologisnya yang kami rasakan manfaatnya. Yang berikutnya terkait dengan penelitian-penelitian ini, ada kesadaran untuk mau berpartisipasi dalam pengawasan sumber daya. Saya ambil contoh, kemarin terakhir di Geser, itu ada orang yang sengaja untuk mau menggunakan kegiatan-kegiatan pengeboman, sudah ada kontak ke saya, sudah ada kontak ke kami. Dan alhamdulillah dengan pendekatan persuasif, dengan pembinaan langsung dengan kepolisian dan ramil yang di sana, tindakan ini segera cepat diminimalisir. Karena kita praktek GPS belajar, terus kita praktek ke laut kita belajar juga. Ya, banyak juga kita dapat ilmu dari kegiatan JEF6. Tergantung apa? Harusnya, maksudnya kita mencari tergantung rezeki juga. Maksudnya kadang kita dapat banyak, kadang kita dapat sedikit gitu. Dan ikan
kita biasa mancing di rompong, ikan rompong. Dijual, kita jual itu hitungannya apa nih, parteng ya, baskom ya, itu ya hitungannya tergantung kondisi ini pasar. Pendapatan sebulan rata-rata itu paling tinggi 5 juta, 3 juta. Upaya untuk mendorong masyarakat kecil, terkhususnya masyarakat adat yang ada di Seram Timur untuk melindungi kawasan atau sumber daya alam mereka. Ini memang dirasa penting karena saat ini sudah banyak sekali terjadi pencemaran dan perlu untuk diprotek. Dan ini sangat mendukung sekali dari segi regulasi. Dan harapannya ke depan semua skema yang didorong oleh JEF 6 ini bisa berjalan dengan lancar di Seram bagian timur. Dan insya Allah sebagai wakil bupati saya akan selalu mengawal semua program dan juga apapun yang menjadi usulan dari JEF 6 dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Seram bagian timur. Memang Kabupaten Seram bagian timur spesifik, tapi secara umum Provinsi Maluku ini kan memang terkenal dengan wilayah adat istiadat yang sangat kental. Termasuk demikian juga di Kabupaten Seram bagian timur, di mana ini kesatuan masyarakat hukum adat itu sangat masih kental, berpengaruh sekali terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan masyarakat di Kabupaten Seram bagian timur. Semua desa awalnya itu kan 56 desa itu merupakan desa adat semua. Kemudian setelah berkembang dimekarkan menjadi 198 desa, tapi tetap juga dalam praktiknya tetap ini dengan adat istiadat setempat. Tapi terkait dengan ini soal masyarakat hukum adat, terutama dengan soal pengolahan potensi perikanan di SBT, sampai dengan saat ini hanya baru 2 desa atau masyarakat hukum adat yang diakui oleh pemerintah daerah. Pertama, memang sudah berjalan itu sasinya ya, pengelolaan sasinya itu sudah berjalan, walaupun sempat terhenti untuk beberapa waktu, tetapi sudah ada upaya dari masyarakat adat di wilayah kedua area ini untuk mengelola perairan. Kemudian yang kedua, kita sudah support dengan kajian-kajian ekologis, dan kita sudah support dengan mendelineasi wilayah kawasan sasinya ini. Sehingga beberapa syarat-syarat yang ditentukan untuk sasi diangkat menjadi OICM itu sudah tersedia gitu. Sehingga ini sangat layak untuk diangkat, dimajukan sebagai OICM. Kami di Seram bagian timur sejauh ini telah memiliki 2 masyarakat hukum adat, yaitu di Kataloka dan Amarskaru. Dan saat ini ada lagi 2 masyarakat hukum adat yang sedang kita proses administrasinya, yaitu Kiltai dan Kilwaru. Saya mendukung penuh proses ini karena proses ini atau terbentuknya masyarakat hukum adat ini akan memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk bisa meningkatkan ekonomi mereka lewat pemanfaatan sumber daya alam yang terlindungi. Selama 5 tahun terakhir, CFI Indonesia hadir di wilayah timur Indonesia, khususnya di WPP 715, 717, dan 718. Dengan berbagai strategi yang membangun mulai dari pengelolaan kawasan konservasi laut, kemudian penangkapan ikan terukur yang berbasis kuota, hingga pengendalian sampah laut dan pencemaran. CFI Indonesia juga mendukung Blue Economy yang dicanangkan oleh KKP, serta pencapaian SDG 14 dan komitmen 30 by 30, melindungi 30% wilayah laut pada tahun 2030.
Dan oleh pemerintah Indonesia komitmen 30 by 45 melindungi 30% wilayah laut pada 2045. CFI Indonesia berperan aktif memfasilitasi perluasan 3 kawasan konservasi laut yang baru, pencadangan OECM. Kalau di Maluku kan kita sudah sangat merasakan bahwa bantuan CFI Indonesia itu nyata gitu ya. Nyata bagi kita, ada banyak hal yang bisa kita utarakan di sini. Terkait kawasan konservasi, banyak yang sudah dilakukan untuk itu, begitu. Nah terkait SASI, yang sangat menarik itu seperti ini, SASI labeling itu ya. Nah itu juga sesuatu yang baru gitu kan, yang diangkat oleh teman-teman CFI ya, untuk menunjukkan keunggulan SASI begitu. Ya, itu hal baru bagi kita kira-kira gitu. Kami berharap kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan ini dapat juga ditindaklanjuti untuk waktu-waktu yang datang, sehingga apa yang sudah kita rencanakan untuk jangka waktu yang panjang mungkin bisa sama-sama kita lihat hasilnya. Alhamdulillah dari pendekatan CFI Indonesia JP6 ini, program-program dengan pemberdayaan masyarakat, wanita nelayan, perempuan pesisir itu sangat menyentuh. Rata-rata kita sudah membuat kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat dalam konteks membantu ekonomi dan peran serta masyarakat dalam perempuan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Itu kegiatan pengolahan, kegiatan pembinaan nelayan, wanita-wanita nelayan. Yang paling terbaru ini yang kita tahu bahwa champion untuk EcoPrint ini sangat membanggakan, dan pimpinan daerah sendiri memberikan apresiasi kepada Dinas Perikanan. Kemarin kita baru melaksanakan pameran Ekraf, dan EcoPrint menjadi dominan untuk diperhatikan ke depannya. Kami pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam hal ini Dinas Perikanan sangat bersyukur dengan kehadiran CFI Indonesia JP6 ini. Terkhususnya untuk GIV6, saya dari kampung nelayan, sebagai nelayan sendiri, mau minta terima kasih banyak untuk GIV6 yang telah memberikan kami kegiatan-kegiatan dan pelatihan. Semoga ke depan bisa lebih banyak lagi kegiatan biar kita tambah ilmu begitu. Kegiatan yang saya terima dari JP6 itu, pertama itu kegiatan membatik, yang kedua itu kegiatan menjahit. Dan kami ikut kegiatan, sudah yang pertama kali ikut kegiatan itu kami kegiatan di Ambon. Setelah itu kegiatan di Jakarta, selanjutnya kegiatan di Malang, selanjutnya lagi kami kegiatan di Ambon kemarin, Pak. Persepsi masyarakat sendiri memang sebelum ditetapkan sebagai kawasan konservasi juga di situ kan memang ngam, jadi secara adat sudah dilindungi, dan masyarakat di sini seperti yang sudah saya sampaikan bahwa memang sangat patuh terhadap tradisi dan adat yang berlaku. Jadi memang mereka sangat patuh sekali dengan rules baik secara adat maupun regulasi setelah SK keluar bahwa kawasan itu kita jaga. Dan saya rasa potensi ini juga bisa dikembangkan di negeri-negeri lain di Seram Bagian Timur yang juga pasti punya aturan adat atau perlindungan dengan pendekatan adat sendiri, tetapi memang mungkin belum maksimal saja atau belum ada yang dorong saja. Jadi kalau untuk kawasan konservasi kan memang semuanya tuh sudah tertuang di dalam RZ LP3K sebelumnya, dan sekarang RTR kan. Total luasannya tuh ada hampir 4,5 juta lah gitu. Dan itu sampai saat ini udah ada 11 kawasan konservasi yang sudah kita tetapkan gitu. Nah di tahun ini rencananya
akan ada 3 kawasan konservasi baru. Kawasan konservasi Buru, Buru Selatan, dan SBT gitu. Nah selain itu minggu depan untuk Wetar sudah mulai dibahas di KKP gitu. Selanjutnya mungkin nanti TNS kurang lebih gitu. Dan itu mungkin diharapkan bisa ditetapkan di tahun 2026. Kekuatan yang perlu kita dorong agar komunitas masyarakat adat ini memiliki hak untuk mengelola kawasannya mereka secara eksklusif dan dijamin secara hukum oleh negara. Itu yang paling penting. Dan pada tahun ini kami sudah mendorong masyarakat hukum adat di Maluku Tenggara, khususnya di Ohirenan dan juga di Kabupaten Serang bagian timur di negeri Kulitai dan Kiliwaru. Jadi harapan saya terkait dengan implementasi SASI di wilayah kami di Maluku dan juga secara nasional maupun secara global yang perlu kami lakukan, kami harapkan bisa dilakukan adalah dukungan secara regulasi, baik tingkat nasional maupun juga tingkat daerah. Di daerah dibutuhkan kepedulian pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mengharapkan ada dukungan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, NGO, untuk mensupport penguatan kapasitas terkait dengan eksistensi kita punya masyarakat adat yang menjalankan SASI. Yang berikut, khusus untuk lembaga-lembaga akademik, kami mengharapkan ada kajian-kajian, ada upaya-upaya untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memperkuat implementasi SASI di Maluku maupun penguatannya secara nasional maupun secara global. Bahwa SASI itu sekarang diperlukan bukan hanya oleh masyarakat di sekitar situ tapi juga oleh dunia internasional. Melalui SASI Co-Management, CFI Indonesia berperan penting sebagai motor transformasi implementasi penangkapan ikan terukur berbasis kuota dalam kerangka ekonomi biru Indonesia. Program-program sesuai dengan Asta Cita nomor 8, yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dengan PIT Prioritas MKP, PIT merupakan salah satu kebijakan prioritas Menteri KP Sakti Wahyu Trunggono guna menjaga kelestarian sumber daya ikan dengan tetap mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. Artinya, PIT memiliki tujuan untuk mempertahankan ekologi dan menjaga biodiversity, meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan nelayan.